Assalamualaikum teman-teman. Sebelum teman-teman nonton video ini, jangan lupa di subscribe ya. Teman-teman tinggal pencet tombol merah di bawah. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat kepada kita ya. Amin amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, insyaallah kegiatan kita hari ini akan belajar mengenai IPA dan bahasa Indonesia. Untuk IPA, teman-teman akan belajar mengenai bagian-bagian pada tumbuhan dan bagaimana cara kita bersyukur atas sumber daya alam yang telah Allah berikan. Lalu untuk bahasa Indonesia, insya Allah kita akan mempelajari ciri-ciri pertanyaan yang baik dan tahapan wawancara. baik teman-teman, sebelum kegiatan pagi kita hari ini dimulai, kita buka kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa sebelum belajar kita membaca doa sebelum belajar. Baik teman-teman, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, langsung saja ya. Sesuai dengan judul, kali ini kita akan belajar yang namanya ciri-ciri pertanyaan baik dan tahapan wawancara. Masya Allah, sudah siap teman-teman? Baik, kita lanjut. Tapi sebelum itu, Bapak ingin bertanya, apa itu wawancara teman-teman? Jadi, wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Jadi sudah jelas teman-teman, ada yang namanya pewawancara dan narasumber. Wawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang sebagai menjawab pertanyaan dan menjadi sumber informasi. Sudah jelas ya teman-teman? Lalu tujuan wawancara itu apa sih teman-teman? Jadi tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya ya. Jadi intinya untuk mendapatkan informasi ya, itu teman-teman ya. Sudah jelas ya? Baik. Lalu ada yang namanya tahapan wawancara nih. Jadi sebelum mulai wawancara tentunya teman-teman harus mempersiapkan. Ya, ada pun tahapannya. Jadi ada tahapan persiapan teman-teman. Yang mana tahapan persiapannya itu teman-teman menentukan tema wawancara, menentukan jenis wawancara, menentukan narasumber sesuai tema, membuat jadwal hari, waktu dan lokasi narasumber dengan narasumber. Mengumpulkan informasi awal dari luar lingkup narasumber dan membuat daftar pertanyaan. Nah, itu tahapan persiapannya jadi teman-teman ya, yang harus dipersiapkan sebelum memulai wawancara. Lalu apa lagi teman-teman? Ada tahap inti. Nah, ini tahap mulai pertanyaan. Jadi yang pertama, memperkenalkan diri dan menggali profil atau riwayat hidup narasumber dapat dilakukan dalam bentuk basa-basi. Contohnya menamakan nama, kabar atau tentang kabar baik atau pertanyaan yang bersifat basa-basi teman-teman ya, dan mulai mengajukan pertanyaan secara sistematis dengan keingintahuan tinggi. Jadi ada rasa keingintahuan tinggi dalam pertanyaan, ada antusiasme ya, antusiasme. Jadi teman-teman bertanya ya sangat ingin menggali informasi. Yang ketiga, mencatat dan merekam dengan jelas seluruh jawaban narasumber. Nah, ini agar informasi yang telah dijawab oleh narasumber tidak hilang dan kita bisa mentelah kembali dan mengeceknya kembali. Yang keempat, mengakhiri wawancara dengan kesan yang baik ya, tentunya mengucapkan terima kasih dan minta maaf karena sudah mengganggu waktunya itu teman-teman ya. Intinya dengan kesan yang baik ya teman-teman. Lalu ada tahap penutup teman-teman. Jadi membuat laporan wawancara sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Buat laporannya dulu teman-teman. Tahapan misalkan telah bertemu wawancara dengan siapa,
waktunya jam berapa, di mana, apa saja yang ditanyakan, lalu jawabannya apa saja. Menghindari opini pribadi yang bersifat fitnah. Jadi tidak usah membawa hal-hal yang pribadi, teman-teman. Fokus dengan informasi yang telah didapat dari narasumber tersebut. Jika perlu, konfirmasi ulang hasil wawancara dengan narasumber. Nah, ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu, menyebarluaskan hasil wawancara dengan berbagai media, baik dalam bentuk berita atau buku. Ya. Nah, jadi itu dia, teman-teman, tahapan wawancara. Ada apa, teman-teman? Coba ingat-ingat. Ada yang pertama, tahapan persiapan, tahapan inti, dan tahapan penutup. Nah, jadi itu, teman-teman, tahapan wawancara. Lalu selanjutnya, ciri-ciri pertanyaan yang baik nih, teman-teman. Bapak ingin memberitahu kepada teman-teman. Jadi ciri-ciri pertanyaan baik itu diawali dengan kata tanya, teman-teman. Pertanyaan yang diajukan fokus atau tepat sasaran. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain saling berkesinambungan. Pertanyaan yang diajukan sesuai topik atau tema. Jawaban pertanyaan bukan hanya iya atau tidak. Pertanyaan yang diajukan untuk menggali lebih banyak informasi. Nah, jadi itu, teman-teman, ciri-ciri pertanyaan yang baik ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa ingat dan bisa pahami ya, pertanyaan yang baik itu seperti apa dalam wawancara ya, teman-teman ya. Baik, itu saja di pelajaran bahasa Indonesianya, teman-teman ya. Terima kasih, teman-teman. Tapi sebentar. Sebelum itu, di sini ada yang namanya Bapak memperlihatkan video tentang contoh wawancara yang baik dan benar dengan video wawancara yang tidak baik atau yang tidak baik, yang teman-teman bisa membedakannya. Lihat ini, check it out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar, Pak ya. Ya, Pak. Ada yang bisa dibantu, Pak? Oh ya, Pak, mohon maaf, saya Aris dari Kia Channel, Pak. Ya. Mohon maaf sebelumnya ingin mewawancarai Bapak Tentang apa ya? tentang bibit tanaman, Pak. Tanaman. Ya. Ngomong-ngomong, Bapak dengan namanya siapa? Saya Afif. Afif. Iya. Kenalkan, dengan saya Aris ya. Baik, Pak, mohon maaf ya mengganggu waktunya. Ingin bertanya nih, Pak ya. Sebelumnya Bapak di sini udah kerja berapa lama, Pak ya? Di sini mungkin kisaran 8 bulanan, Pak, di sini saya. Allah. Oh iya. 8 bulan, Pak ya. Lama ya. Masya Allah. Jadi saya ingin bertanya, Pak, apa saja bibit yang dijual di sini, Pak? Oh, di sini kami menjual bibit cabai, ada cabai rawit, sama tomat, sama terong, dan beberapa bibit yang lain yang belum ditanam. Masya Allah, banyak sekali, Pak ya, luar biasa. Terus juga bagaimana kegiatan untuk menyemai ini, Pak? Bisa dijelaskan sedikit, Pak? Untuk menyemai sebelumnya kita mau bikin media dulu. Medianya ada tanah, dicampur kotoran kambing dan kotoran ayam dijadikan satu, disiram air sampai 3 hari. Setelah itu baru kita masukkan polybag, baru kita tanam benih-benih yang sudah kita semai sebelumnya. Masya Allah. Kalau untuk para pembeli itu kebanyakan dari kalangan apa, Pak ya? Kalau pembeli, alhamdulillah, walaupun ini hanya tanaman, bukan tanaman hias, kita pembelinya dari menengah ke atas dan menengah ke bawah. Semua ada yang ya. minat karena ini bukan pokok, ada cabai, tomat itu kan yang sering digunakan untuk masak di rumah. Mereka minat juga biasanya beli untuk dikonsumsi di rumah. Masya Allah, Pak. Ternyata sangat diperlukan ya bibit tanaman pokok seperti ini, alhamdulillah. Nah, Pak, baik, itu saja pertanyaan saya. Mohon maaf dan mohon maaf sudah untuk mengganggu aktivitasnya. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih sekali lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Wah, Kang, panahan, Iya. Kenapa? panahan. Iya, Jagoan saya. jagoan sih itu. Iya. Coba Saya juga panahan di rumah. Coba. Coba sini. Tapi saya lupa lagi Kang mainnya itu. Mau ngapain? Baik teman-teman, video sebelumnya mengenai penjelasan bahasa Indonesia oleh Pak Aris. Bagaimana cara mewawancarai yang baik dan benar. Selanjutnya kita akan belajar IPA mengenai bagian-bagian pada tumbuhan dan bagaimana kita bersyukur atas sumber daya alam yang telah Allah berikan kepada kita. Teman-teman bisa lihat video selanjutnya. Baik teman-teman, jadi IPA kali ini kita akan mulai belajar membahas mengenai 5 bagian pada tumbuhan. Yang kita akan bahas, kita akan gali, yaitu contohnya dari pohon kelapa. Maksudnya pohon kelapa. Itu dia teman-teman. Baik, kita ikutin Pak Agung, kita bahas satu persatu. Apa aja sih bagian yang ada di pohon kelapa? Let's go. Nah teman-teman, jadi ini dia contoh pohon kelapa teman-teman. Dari bagian pohon kelapa, sebenarnya bukan hanya pohon kelapa teman-teman, dari 5 bagian tumbuhan yang pasti ada. Yang pertama adalah bagian yang paling bawah, yaitu apa teman-teman? Betul, akar. Ini dia contohnya akar teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah ini contoh pohon kelapa. Ini akar pohon kelapa. Sebenarnya dia akarnya lebih dalam lagi ke dalam tanah teman-teman, tapi ini contoh bagian luarnya saja. Baik, untuk yang kedua teman-teman, yang kedua itu ada batang. Dia sangat kokoh teman-teman, teman-teman boleh lihat. Nah, dia kuat sekali. Batang ini untuk menopang si pohon tersebut teman-teman. Yang ketiga, teman-teman boleh lihat ke atas. Ada apa teman-teman? Betul sekali, daun dari tanaman, dari tumbuhan. Dari tumbuhan pohon kelapa ini ada daunnya. Yang keempat, bagiannya tidak lain adalah buah. Teman-teman bisa lihat di pohon kelapa ini sudah menghasilkan buah yang begitu banyak teman-teman. Yang kita sudah tahu apa manfaat dari buah kelapa itu. Yang terakhir, bagiannya adalah bunga teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada bunganya. Nah teman-teman, kita ulang dari 5 bagian pada tumbuhan. Yang perlu teman-teman hafalkan atau teman-teman ingat ya. Yang pertama adalah akar, kedua batang, ketiga daun, keempat buah, dan kelima adalah bunga teman-teman. Untuk fungsinya, apa aja sih fungsinya akar, batang, daun, buah, dan bunga? Teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya. Oke teman-teman. Fungsi akar adalah untuk menyerap air dan zat hara atau mineral, menunjang berdirinya tanaman, dan menyimpan cadangan makanan. Fungsi batang adalah sebagai penopang tumbuhan dan pengangkut air dan mineral. Fungsi daun adalah sebagai tempat berfotosintesis bagi tumbuhan dan tempat berlangsungnya proses pernapasan pada tumbuhan. Fungsi bunga yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang mendahului pembuahan pada tumbuhan berbunga. Pembuahan yang terjadi didahului dengan penyerbukan. Fungsi buah untuk melindungi biji yang terdapat di dalam buah dan juga dapat dijadikan sebagai sumber makanan bagi manusia. Baik teman-teman, insya Allah kegiatan kita hari ini sudah selesai. Jadi untuk pembelajaran IPA dan bahasa Indonesia, nah jangan lupa teman-teman pelajari dan dikerjakan untuk tugasnya. Nanti tugasnya teman-teman boleh lihat di slide selanjutnya. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah teman-teman.
Cukup sekian dari Pak Agung dan Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.